Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai video ini, bantu channel dengan cara subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan tuliskan qabiltu di bawah kolom komentar, dan sebutkan hajat Anda semua biar kita doakan sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima ampunan kita dan memberikan apa yang keinginan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok malaikat yang membawa rezeki untuk dibagikan ke manusia. Menurut istilah pengertian, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Tidak ada yang menyatakan dengan jelas berapa jumlah dari malaikat tersebut. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengunjungi saudaramu sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga sore. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membuktikan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Meski demikian, umat Islam hanya diwajibkan untuk mengimani 10 malaikat saja. Nama-nama malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atib, malaikat Ridwan, dan malaikat Malik. Dari malaikat tersebut ada satu yang bertugas untuk mengurus urusan dunia, termasuk membawa rezeki dan membagikannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang membawa rezeki yaitu namanya malaikat Mikail, dari Allah Subhanahu wa taala untuk membagikan ke seluruh makhluk di bumi adalah malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rezeki untuk manusia, meliputi menurunkan air hujan dan petir, membagikan rezeki kepada seluruh umat manusia di muka bumi tanpa terkecuali, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan lain-lain. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail juga termasuk pembesar seluruh malaikat yang mengatur urusan dunia bersama Jibril, Israel, dan Israfil. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Haba fi Akbar
Al-Malaik menukilkan sebuah riwayat yang menyebutkan hal ini. Riwayat ini berasal dari Ibnu Abi Hatim Abu Asyakh dalam kitab Al-Azhamah dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'aib dan Al-Imam dari Ibnu Sabit yang mengatakan, urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut atau Israil, dan malaikat Israfil. Jibril ditugasi untuk mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan malaikat Israfil untuk turun membawa perintah untuk urusan kepada mereka. Selain membawa rezeki untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail juga sering turun mendampingi malaikat Jibril dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antara tugas-tugasnya yaitu malaikat yang pertama, malaikat Mikail mendampingi malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Rasulullah, untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin dan sifat hilmiah lainnya. Malaikat Mikail berperan sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam untuk dijadikan sebagai pencuci Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Mikail bersama malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Hadratul Muntaha di peristiwa Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat Mikail juga bertugas untuk menyampaikan lembaran yang sangat detail kepada malaikat Israel yang berisi nama, tempat dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok malaikat yang membawa rezeki untuk dibagikan ke makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Demikian sahabatku semua, inilah video kali ini saya akhiri, dan kalau ada kata-kata salah saya mau minta maaf, dan komenlah di bawah kalau misalnya ada yang tidak mengerti dan tidak paham, dan sebutkan hajat Anda di bawah kolom komentar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.